Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Resti Ramadhani perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan Desi Handayani, saya Resti Ramadhani, Tutus Martiana, dan Diana Dalmaisya akan mempresentasikan terkait media pembelajaran konvensional yang kami buat. Media pembelajaran adalah penggunaan untuk memudahkan proses belajar mengajar. Nah, kelompok kami itu mempunyai ide untuk membuat media pembelajaran konvensional dengan berbasis prinsip Green Chemistry, yaitu Green Labyrinth. Seperti yang dituliskan di sini. Kemudian tujuan media Green Labyrinth ini untuk diimplementasikan pada materi asam basa. Nah, untuk menganalisis sampel menggunakan larutan indikator, dan indikator yang kami gunakan yaitu indikator alami yang berupa kunyit yang aman bagi lingkungan dan siswa. Kita ketahui nantinya dalam suasana basa warna kuning pada kunyit akan berubah menjadi warna merah ya. Dalam suasana asam atau netral tidak akan terjadi perubahan warna. Mari kita lanjut. Oke, ini kita akan lanjut ke cara permainan dari Green Labyrinth ini. Sebelumnya, saya akan memasukkan larutan kunyit yang telah kita ajarkan ke dalam lubang yang di tengah itu. Ini sudah ada plastiknya. Kita akan masukkan secukupnya. Oke, sudah cukup. Kemudian kelereng ini kita akan masukkan ke dalam sampel. Dari ini kita akan masukkan pada sampel yang pertama, itu larutan sabun. Masukkan. Kemudian kelereng atau gundu yang sudah dilapisi kapas tersebut, dan kita letakkan di dalam labirin ini. Kemudian akan kita mainkan. Nah, dalam permainan Green Labyrinth atau gundu ini perlu hati-hati karena larutan kunyit yang seperti kita ketahui ini bersifat berwujud cair, ditakutkan tumpah. Nah, setelah itu kita letakkan larutan gundu ke dalam labirin. Kita mainkan. Wah, jatuh. Nah, seperti tadi itu kan jatuh ke dalam lubang. Nah, kami setelah menyediakan lubang untuk mengeluarkan kelereng atau gundu. Nah, ini akan kita keluarkan gundunya. Terus kita akan ulang dari awal permainannya. Pegang mulu. Kita ulang di garis start. Akan kita mainkan ulang. Oke, kita harus sampai ke dalam larutan indikator. Ya, nah ini telah masuk. Setelah ini gundu telah masuk ke dalam larutan indikator atau sampel. Nah, dapat diamati bahwa terjadinya perubahan warna merah keunguan dari indikator, kunyit atau kurkumin, dan dari gundunya. Ambil aja coba Mbak, gak kelihatan soalnya. Ini adalah gundunya yang berubah warna dari larutan indikatornya. Nah, udah. Oke, selanjutnya kita akan untuk ke sampel kedua, kita akan masukkan kembali larutan indikator ke dalam teman-teman. Masukkan gundu ke dalam larutan sampel kedua, yaitu larutan garam. Kemudian gundu yang telah kita balur dengan larutan sampel akan kita mainkan ini. Dan kita ketahui kita harus tetap berhati-hati dalam memainkan ini karena kita masuk ke dalam lubang. Kan kita keluarkan melalui lubang ini. Kemudian akan kita mainkan ulang kembali gunduannya. Dan ternyata kita masuk ke lubang lagi, teman-teman. Kita ulang lagi dari garis start. Ayo, jangan sampai masuk ke dalam lubang ya. Nah, ini kita akan masuk ke dalam. Ayo.
Ayo masuk gol. Ya, ini akan masuk ke dalam larutan indikator ya benar. Dan akan kita amati perubahan warna. Nah, pada larutan sampel kedua ini tidak terlalu banyak perubahan warna yang terjadi. Dapat dilihat ini adalah gundunya. Kemudian ini adalah larutan indikator. Oke, selanjutnya kita untuk membuat larutan untuk sampel yang ketiga. Ini adalah larutan indikatornya. Kita masukkan ke dalam lubang tengah cukupnya. Sudah ya guys, kita tuangkan karena tinggal sedikit. Kemudian ini adalah bumbunya akan kita masukkan ke sampel yang ketiga, yaitu tomat. Kita balur. Sampel ketiga, gundu ketiga ini akan kita letakkan di dalam batu ini kembali untuk dimainkan. Seperti yang kita tahu, kita harus tetap berhati-hati dalam mempermainkan ini. Ya. Gundu akan masuk ke dalam larutan indikator. Ini adalah perubahan yang terjadi kepada larutan gundu. Pada gundu maksud saya, gundu yang ketiga. Nah, ini adalah indikator yang terjadi. Oke, ini adalah hasil gundu yang kita mainkan dengan menggunakan green labirin dari ketiga sampel. Yang pertama ini adalah larutan sabun, ini adalah larutan garam, dan ini adalah tomat. Nah ini ada pada larutan sabun, gundu dan larutan indikator yang seperti ditunjukkan pada sebelumnya itu berubah warna menjadi merah unguan atau merah pekat. Nah, hal tersebut disebabkan oleh larutan sabun yang berupa basa sehingga dapat mengubah warna. Kemudian ini adalah larutan garam yang gundu dan indikator tidak mengalami perubahan warna, masih tetap menjadi kuning atau kuningnya kuning pekat. Kemudian ini pada larutan tomat, maksudnya saya pada tomat. Nah, pada tomat gundu yang semula berwarna merah pekat menjadi larutan yang indikatornya itu tetap kuning pudar seperti itu. Nah, ini kuning pudarnya dan ini kuning pekat, kemudian ini semakin pekat. Nah, penyebab pekatnya sabun tersebut karena indikator dari yang kami gunakan yaitu kurkumin. Nah, kurkumin itu adalah pengganti fenolfetalin atau PP dengan traik pH itu ialah 8-9. Dengan diketahuinya traik pH fenolfetalin itu 8-9, dapat dipradugakan bahwa pH larutan sabun tersebut itu antara 8-9 yang berarti yaitu basa. Kemudian ini larutan garam, dan seperti kita ketahui larutan garam tersebut bersifat netral sehingga tidak terjadi perubahan warna yang terlalu signifikan. Kemudian ini adalah tomat mengalami perubahan warna menjadi kuning yang agak pudar seperti itu karena seperti yang kita ketahui tomat itu bersifat asam. Oke, sekian percobaan dari kami yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis konvensional yaitu green labirin. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.